Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu. Saya Zulfadil Amal sebagai penyuluh ahli pertanian. Saya Nurkolis Majid sebagai petani 1. Saya Nabila Ramadhani Nur, petani 2. Saya Siti Farhani sebagai petani 3. Saya Triberinda Sinaga sebagai moderator penyuluhan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ini sayuran pakcoynya sudah dipanen ya, Pak? Betul, Pak. Kalau boleh tahu, pemasarannya kemana aja ya, Pak? Untuk saat ini hasil panennya baru dipasarkan oleh lingkungan sekitar, Pak, di rumah-rumah tangga sekitar. Berarti belum dipasarkan secara luas ya, Pak, ini? Untuk pemasaran sendiri belum dipasarkan secara luas, Pak, karena kami belum mengetahui cara dijaring pemasarannya secara luas, Pak. Begini, Pak. Kalau boleh kasih saran, kan teknologi sekarang sudah canggih ya, Pak. Bagaimana kalau misalkan sayuran pakcoy ini kita pasarkan secara luas, jadi tidak dinikmati oleh orang-orang terdekat saja, tetapi bisa dinikmati oleh banyak orang di luar sana dengan cara kita bekerja sama dengan mitra-mitra luar. Gimana, Begitu Pak? ya, Pak. Untuk langkah awal yang kami ambil apa ya, Pak? Nah, begini, Pak. Berhubung karena saya sebagai penyuluh ahli pertanian, bagaimana kalau misalkan kita adakan penyuluhan? Untuk lokasinya di mana ya, Pak? Untuk lokasinya sendiri di Teaching Factory aja. Baik, Pak, nanti saya akan menginformasikan ke petani yang lainnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Baiklah, terima kasih sudah hadir pada penyuluhan bisnis plan hidroponik dengan tema sayuran pakcoy ini. Perkenalkan, nama saya Triberinda Sinaga. Di sini saya akan memandu jalannya acara kita hari ini. Baiklah, mari kita mulai dengan memperkenalkan narasumber kita, Bapak Zulfadil Amal, seorang ahli penyuluhan di bidang pertanian yang sudah berpengalaman. Baiklah, kepada Bapak Zulfadil kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Perkenalkan, saya Zulfadil Amal sebagai penyuluh ahli pertanian hidroponik. Hari ini saya akan berbagi tentang teknis budidaya hidroponik sayuran pakcoy, serta bagaimana cara kita untuk menyusun bisnis plan yang baik dan efektif. Baik, terima kasih Bapak Zulfadil Amal. Baiklah, sebelum kita memulai penyuluhan pada hari ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada Ibu Bapak. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Majid. Saya tertarik terhadap teknis budidaya tanaman hidroponik ini dan saya tertarik terhadap bisnis plan pemasaran hidroponik sendiri. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani Nur. Saya sudah bertani kecil-kecilan hidroponik, saya ingin memperluas usaha saya. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Farhani. Saya ingin belajar bisnis di bidang hidroponik. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memperkenalkan diri. Kita langsung saja ke sesi penyuluhan tentang pemaparan tentang teknis budidaya hidroponik sayuran pakcoy dan penyusunan bisnis plan. Pada Bapak Zulfadil, kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator, Bapak dan Ibu sekalian. Dalam memulai usaha bisnis hidroponik sayuran pakcoy ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemilihan sistem hidroponik yang sesuai seperti NFT, Nutrient Film Technique atau DFT, Deep Flow Technique. Yang kedua, persiapan instalasi hidroponik yang meliputi wadah, pompa air, dan media tanam. Dan yang ketiga, pastikan nutrisi yang digunakan tepat dan seimbang, serta selalu memantau pH dan isi larutan nutrisi. Next. Nah, selain teknis budidaya, penyusunan bisnis plan sangat penting. Bisnis plan harus mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, rencana operasional, dan proyeksi keuangan. Analisis pasar membantu memahami siapa saja calon konsumen Anda dan bagaimana mencapai mereka. Strategi pemasaran mencakup cara mempromosikan produk, baik melalui media sosial, pameran, atau kerjasama dengan mitra-mitra lain di luar sana. Rencana operasional menguraikan langkah-langkah harian yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Dan yang terakhir, proyeksi keuangan mencakup estimasi biaya dan pendapatan untuk mengetahui kelayakan bisnis Anda. Baik, terima kasih kepada Bapak Zulfadil yang telah memberikan materi yang sangat informatif. Baiklah, sekarang kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, persilakan.
Saya Pak, baik saya akan bertanya kepada Bapak Zulfadil, bagaimana cara menentukan sistem hidroponik yang cocok untuk saya gunakan Pak? Ya, pertanyaan yang bagus tadi dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Nurkolis. Baik, Bapak Nurkolis Majid, pertanyaannya sangat bagus. Pilihan sistem hidroponik tergantung pada skala usaha dan sumber daya yang Anda miliki. NFT cocok untuk skala kecil hingga menengah karena lebih mudah diatur dan tidak memerlukan banyak air. Sedangkan DFT cocok untuk skala lebih besar karena dapat menampung lebih banyak tanaman dan mempertimbangkan juga faktor biaya dan kemampuan teknis Anda dalam mengelola sistem tersebut. Baik, bagaimana Bapak Nurkolis Majid? Apakah cukup? Baik, cukup Bu. Saya memberi kesempatan untuk ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak beliau. Baik Pak. Baik Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara memastikan nutrisi yang tepat untuk pakcoy? Pertanyaannya sangat bagus tadi dengan Ibu Nabila. Iya Pak. Tadi pertanyaannya bagaimana cara memastikan nutrisi yang diberikan sudah tepat untuk sayuran pakcoy. Nah, untuk memastikan nutrisi yang tepat, gunakan larutan nutrisi yang memang dirancang untuk tanaman sayuran daun. Pemantauan rutin pH dan IC sangat penting. pH ideal untuk pakcoy adalah antara 5,5 hingga 6,5. Sedangkan IC sebaiknya antara 1,5 hingga 2,0 milisiemens per cm. Anda bisa menggunakan alat pengukur pH dan IC yang banyak dijual di pasaran. Bagaimana Ibu Nabila? Apakah cukup? Baik, cukup. Baiklah, untuk sesi pertanyaan terakhir kepada Ibu Siti Farhani, kami persilakan. Baik, izin bertanya kepada Bapak, bagaimana sih cara menyusun keuangan yang realistis untuk bisnis hidroponik? Pertanyaannya sangat bagus. Tadi pertanyaannya mengenai bagaimana cara menyusun proyeksi keuangan yang realistis untuk bisnis hidroponik. Dalam menyusun proyeksi keuangan, mulailah dengan mengidentifikasi semua biaya tetap dan variabel, serta biaya instalasi, bibit, nutrisi, listrik, dan tenaga kerja. Kemudian, estimasi pendapatan berdasarkan harga jual pakcoy dan volume produksi. Perhitungkan juga faktor risiko dan cadangkan dana darurat. Gunakan data historis atau benchmark dari bisnis serupa jika ada untuk membuat proyeksi yang lebih akurat. Bagaimana Ibu Siti Farhani? Apakah cukup? Siap, cukup Bu. Kepada Bapak Ibu, apakah yang ingin ditanyakan lagi? Siap, cukup Bu. Baiklah, kalau begitu sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Saya berharap apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk mengembangkan usaha hidroponik sayuran pakcoy Anda. Terima kasih kepada Bapak Zulfadil yang telah menyampaikan materi dan kepada para peserta atas partisipasinya. Sampai jumpa pada acara penyuluhan berikutnya. Selamat siang. Coba mendekatimu, mendekati indahnya